Shalom, kebenaran firman Tuhan saat ini mengangkat tema vonis bebas. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai 43. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkanlah seseorang yang berdiri di ruang sidang dengan tumpukan bukti pelanggaran yang tak terbantahkan. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa dia bersalah. Secara hukum tidak ada celah baginya untuk menghindar dari hukuman. Namun, tepat sebelum hakim mengetuk palu, sebuah pernyataan muncul yang mengubah seluruh jalannya persidangan. Terdakwa dinyatakan menerima vonis bebas. Bagaimana mungkin seorang yang bersalah bisa bebas? Inilah yang menjadi inti dari pesan Rasul Petrus di rumah Kornelius. Jika ayat 42 berbicara tentang pengadilan dan penghakiman, maka ayat 43 membocorkan sebuah rahasia besar tentang bagaimana manusia bisa lolos dari hukuman kekal. Mari kita bedah rahasia di balik vonis bebas tersebut. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah hakim yang mengenal kita sepenuhnya, ayat 42. Sebelum kita memahami vonis bebas, kita harus memahami siapa hakimnya. Ayat 42 ini menyatakan bahwa Yesus adalah hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ini berarti tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari pengadilannya. Dalam pengadilan manusia, seseorang bisa bebas karena kurang bukti atau saksi yang bungkam. Namun di hadapan Yesus, semua terbuka. Dia mengenal motivasi jantung dan pikiran kita. Vonis bebas yang ditawarkan Tuhan bukan karena dia abai terhadap dosa kita atau karena dia tidak tahu kesalahan kita. Justru karena dia tahu segalanya, namun tetap menyediakan jalan keluar. Poin kedua, rahasia nama yang berkuasa ayat 43. Rahasia vonis bebas itu terletak pada satu frasa di ayat 43. Oleh karena namanya. Saudara, di zaman itu, nama melambangkan otoritas dan pribadi seseorang. Ketika Petrus mengatakan pengampunan dosa terjadi karena nama Yesus, ia sedang menegaskan bahwa Yesus sendiri yang mengambil alih tanggung jawab atas dosa-dosa kita. Dunia menawarkan banyak cara untuk merasa bebas dari rasa bersalah, mulai dari berbuat baik, melakukan ritual, hingga mengabaikan suara hati. Namun, Alkitab membocorkan rahasia bahwa hanya melalui namanya pengampunan yang sah itu diberikan. Vonis bebas kita telah dibayar lunas oleh Sang Hakim sendiri di atas kayu salib. Inilah rahasia kasih karunia. Sang Hakim menjadi penebus. Lalu poin ketiga, saudara, yang harus kita renungkan adalah soal syarat yang sangat sederhana. Apa itu? Percaya. Mungkin rahasia yang paling mengejutkan bagi banyak orang adalah syarat untuk menerima vonis bebas itu. Petrus tidak memberikan daftar panjang peraturan yang harus dilakukan. Ia hanya mengatakan, barang siapa percaya kepadanya. Saudara, percaya di sini bukan sekadar tahu secara intelektual, tetapi menaruh kepercayaan penuh atau mengandalkan Yesus. Seperti seorang terdakwa yang menerima pembelaan dari pengacaranya, kita menerima pengampunan itu dengan iman. Ini adalah pesan yang inklusif. Kata
barang siapa. Berarti rahasia vonis bebas ini tersedia bagi siapa saja. Tidak peduli seberapa kelam masa lalunya, asalkan dia mau berbalik dan percaya kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini rahasia itu telah dibukakan bagi kita semua. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan penghakiman atau terbelenggu oleh rasa bersalah masa lalu. Vonis bebas telah tersedia. Yesus, Sang Hakim yang adil, adalah Yesus yang sama, yang menawarkan pengampunan dosa bagi kita. Mari kita sambut rahasia besar ini dengan iman yang teguh. Dan biarlah hidup kita yang telah dibebaskan ini menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa di dalam nama Yesus tidak ada hukuman yang tidak bisa dihapuskan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.